Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Mahadani dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lamongan. Iya. Tujuan ulun datang ke sini ingin mempromosikan tentang kesehatan kehamilan dan persalinan berisiko pada ibu hamil. Eh, sekit, Penyuluhannya sekitar 5 sampai 10 menit. Kan bersedia? Iya, saya bersedia. Ulun menjelaskan tujuan instruksional umumnya. Jadi tujuan instruksional umumnya setelah melakukan penyuluhan selama 5 sampai 10 menit diharapkan peserta penyuluhan dapat memahami tentang kehamilan dan persalinan berisiko. Tujuan instruksional khususnya setelah melakukan penyuluhan selama 5 sampai 10 menit diharapkan peserta dapat memahami pengertian kehamilan berisiko. Terus mengetahui dan memahami tentang faktor 4 terlalu dan 3 terlambat. Dan mengetahui dan memahami tentang risiko kehamilan. Oke, ulun mulai. Kehamilan dan persalinan berisiko. Sebelumnya pian paham lah dulu dari kehamilan dan persalinan berisiko nih? Tidak. Ya, ulun jelaskan. Sebelum itu kematian ibu baik pada masa kehamilan dan persalinan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Target MDGs dalam menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup sampai kelahiran MDGs tahun 2015 belum dapat tercapai. Penyebab utama kasus kematian ibu adalah perdarahan, hipertensi, dan anemia. Komplikasi kehamilan, komplikasi persalinan, dan riwayat penyakit ibu hamil menjadi determinan utama kasus kehamilan ibu. Selain itu, riwayat penyakit ibu juga dapat meningkatkan risiko kematian ibu. Terus dari pengertian kehamilan berisiko bisa sambil dicatat. Kehamilan berisiko adalah kehamilan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik pada ibu maupun janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan maupun nipas jika dibandingkan dengan kehamilan, persalinan, dan nipas normal. Antena care ANC segera di awal kehamilan merupakan faktor penting untuk deteksi dini kehamilan berisiko yang pada akhirnya dapat mencegah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oke, kehamilan dan persalinan berisiko. Kehamilan berisiko tinggi biasanya terjadi karena 4 faktor dan 3 terlambat. Jadi 4 faktornya tuh 4 faktor terlalu, yaitu terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun. Kalau yang terlalu muda, kalau terlalu tua untuk hamil lebih dari 35 tahun. Terlalu sering hamil, itu anaknya lebih dari 3, misalnya ke 4, 5, ke 6. Terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, itu kurang dari 2 tahun. Misalnya sudah melahirkan, jadi setahun lagi melahirkan, itu termasuk faktornya. Jadi kalau yang 3 terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Terus terlambat tiba di fasilitas kesehatan, jadi misalnya terlambat di puskesmas atau rumah sakit. Terus terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Oke, usia reproduksi yang sehat dan aman untuk hamil dan melahirkan yaitu pada rentang 20-30 tahun. Sedangkan usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun merupakan usia reproduksi berisiko tinggi. Kehamilan dan persalinan pada usia kurang dari 20 tahun berisiko 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan kehamilan dan persalinan pada usia 20-35 tahun. Selanjutnya, kesuburan seseorang wanita kesuburan seorang wanita akan mulai menurun setelah menginjak usia 35 tahun. Semakin tua usia sel telur, berarti sel telur tersebut bisa terpapar oleh faktor-faktor lingkungan yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas sel telur. Kualitas sel telur yang buruk dapat mempengaruhi kualitas embrio yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kejadian keguguran abortus. Ini gambarnya kehamilan dan persalinan berisiko. Jadi batasnya itu 20 tahun sampai ke 35 tahun. Jadi sini dari 20 sampai ke 25 tahun itu angka yang baik untuk melahirkan.
Jadi sebelumnya apakah yang ada yang ditanyakan? Ada? Apa tanda bahaya pada kehamilan? Tanda bahaya pada kehamilan. Jadi tanda bahaya pada kehamilan ya seperti muntah terus dan tak mau makan, itu tanda bahayanya. Terus seperti demam tinggi, bengkak kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang-kejang. Terus janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Terus pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Terus ada air ketuban keluar sebelum waktunya seperti gambar ini. Iya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kita lanjut. Kehamilan dan persalinan punya resiko. Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang di dalamnya kehidupan atau kesehatan ibu atau janin dalam bahaya akibat gangguan kehamilan yang kebetulan atau unik. Kira-kira 20% sampai 30% dari kehamilan dan persalinan mengandung resiko yang meningkat. Resiko dapat mempengaruhi kesehatan dan jiwa janin dan ibu. Terus perempuan hamil di atas 35 tahun cenderung memiliki resiko seperti preeklamsia, diabetes, kehamilan ektopik, plasenta previa, abortus atau keguguran, kelahiran prematur, dan BBR. Wanita yang berusia di atas 35 tahun selain fisiknya mulai melemah, juga kemungkinan munculnya berbagai risiko gangguan kesehatan seperti darah tinggi, diabetes, dan penyakit lain. Usia di atas 35 tahun mengalami risiko persalinan lama, risiko cesaria. Terus ada tips pelaksanaan ibu hamil. Tenangkan pikiran, bayangkan ibu berada di tempat yang nyaman, mendengarkan musik-musik yang santai. Oke, selesai. Itu saja. Jadi selanjutnya memberi pertanyaan ke Sentian. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari persalinan berisiko, kehamilan berisiko? Kehamilan berisiko adalah kehamilan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik pada ibu maupun janin. Pertanyaan kedua, apa tadi faktor dari 4 terlalu dan 3 terlambat? 4 terlalu adalah terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk hamil, terlalu sering hamil, dan terlalu dekat atau rapat jalan kehamilannya. Terus yang 3 terlambatnya? 3 terlambat adalah terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Baik. Terus pertanyaan ketiga, apa tadi resiko kehamilan? Resiko kehamilan adalah perempuan hamil di atas 35 tahun cenderung memiliki risiko seperti diabetes, kehamilan oktopik, keguguran, kelahiran prematur. Oke, baik. Pertanyaannya sudah bagus, dijawab semuanya. Tadi ada juga pertanyaan yang banyak yang kurang jawabannya. Jadi oke, baik, itu aja dari penyuluhannya. Sebelumnya ulun akan memberikan reward ke Sentian. Ya. Karena tadi beberapa menjawab ke Sentian. Ini ada fedoran tanpa merek. Saya. Ini ya Sentian nanti sudah melahirkan bisa dipakai ini. Iya. Ini Terima terima. kasih. Ya, ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.